Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kita bersyukur dalam kesempatan malam hari ini kembali kita boleh ada sebagaimana kita ada dalam aktivitas ibadah kita. Dalam kesempatan hari Minggu ini tentunya menjadi sukacita kalau kita boleh bersama untuk beribadah walaupun hanya di rumah saja. Dalam kesempatan renungan malam hari ini, saya mau mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mengerti dengan apa yang menjadi keadaan yang kita alami hari-hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa, kita bersyukur. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini dalam segala aktivitas hidup kami, di mana kami sudah berlaku ibadah di hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini sebelum kami boleh beristirahat untuk melakukan aktivitas kami dalam kesempatan esok hari, kami rindu apa yang menjadi renungan firman-Mu boleh menguatkan, mengingatkan dalam kehidupan kami yang ada. Itu sebabnya kami percaya ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, maka kuasa-Mu dinyatakan dimanapun kami ada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Hamba-Mu yang terbatas ini ya Bapa, urapilah, berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini sebelum kita masuk ke dalam istirahat kita, dalam pertiduran kita mau merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27 pada ayat yang ke-14. Dengan peringkopnya adalah kapal terkandas. Saya akan membacakannya dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari alah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandaknya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai, sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai skoci kapal itu. Dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali, dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Haleluya. Apa yang menjadi ayat bacaan dalam renungan malam hari ini adalah mengingatkan bagaimana peristiwa yang terjadi. Di dalamnya ada Rasul Paulus yang akan dibawa melalui kapal yang ada, dan di tengah perjalanan mereka mengalami namanya badai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang badai, ini juga adalah hal yang bisa kita ambil satu korelasi, satu hubungan, bahwa badai itu bisa kapan saja terjadi. Badai itu tidak bisa dikira-kira kapan dia akan menghantam perahu ataupun kapal dalam kesempatan perjalanan kapal itu sendiri. Adalah hal yang kurang lebih juga menggambarkan tentang badai kehidupan kita. Betul, kita dapat melihat ataupun juga paling tidak menyadari akan adanya badai.
tetapi kita tidak bisa mengira sampai sehebat apa badai akan menerpa kehidupan kita. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan malam hari ini saya percaya bahwa apa yang dialami dalam keberadaan Rasul Paulus juga kadangkala kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan Rasul Paulus menghadapi badai secara sesungguhnya, yaitu yang menghantam kapalnya, tetapi kita bicara tentang badai yang mengibaratkan tentang perahu kehidupan kita yang dihantam oleh badai kehidupan ini. Badai kehidupan itu tidak pernah memandang bulu. Siapapun bisa mengalaminya. Mungkin saat-saat ini di antara saudara ada yang mengalami badai kehidupan yang membuat usaha bangkrut, dagang tutup, bahkan juga mengalami ditipu orang, dibohongi orang, ataupun juga mengalami ditinggal orang yang dicintai, meninggal oleh karena COVID-19 ataupun juga karena sakit yang lainnya, ataupun juga mengalami hutang piutang, badai masalah keuangan, ataupun juga badai masalah rumah tangga, mengalami perceraian, sehingga menjadi single parent. Bahkan banyak lagi badai-badai kehidupan lainnya yang cukup berbahaya dalam kehidupan saudara. Ingat bahwa badai kehidupan itu pasti dialami oleh setiap orang. Namun di sini yang harus kita renungkan adalah bagaimana kita bisa bertahan dan menang terhadap badai kehidupan yang menyerang dalam kehidupan kita yang ada. Nah, itu sebabnya kita belajar dari Rasul Paulus bahwa apa yang bisa kita kenali dalam badai itu sendiri. Yang pertama, bahwa badai itu bisa terjadi karena kesalahan kita. Hal yang sama bisa kita lihat di dalam kehidupan Simpson. Bagaimana dia akhirnya mudah dibujuk rayu oleh Delila. Badai juga bisa disebabkan oleh Allah yang mengizinkan. Di dalam peristiwa-peristiwa alam, dalam peristiwa-peristiwa yang seperti kita alami, adanya pandemi COVID-19 ini. Tetapi juga badai bisa disebabkan oleh orang lain. Kita bisa melihat dalam Alkitab bagaimana Rasul Paulus Silas juga dijebloskan ke dalam penjara oleh, dalam hal ini, penguasa Romawi. Jadi dalam hal ini kita bisa mengerti ada badai yang ditimbulkan oleh diri kita sendiri, ada badai yang ditimbulkan oleh orang lain, tetapi ada badai juga yang diizinkan Tuhan terjadi atas kehidupan seseorang. Nah, bagaimana kita bisa menang atas serangan badai tersebut? Beberapa hal yang bisa kita lihat dalam langkah-langkah kehidupan Rasul Paulus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus mampu menahan sebesar apapun badai. Dalam peristiwa yang kita baca ini, akhirnya Rasul Paulus tidak mengalami kematian. Dia selamat walaupun terpaan hantaman badai yang sedemikian besarnya. Kenapa bisa demikian? Yang pertama, karena Rasul Paulus tahu kepada siapa dia percaya. Hal yang sama pun, apa yang kita alami sebagai bentuk badai kehidupan, kalau saja kita menaruh iman kita kepada siapa kita percaya, yaitu kepada Allah yang Maha Kuasa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan melihat kemenangan. Kita akan melihat kedahsyatan kuasa-Nya yang meredakan badai kehidupan yang menyerang dalam kehidupan kita. Jadi milikilah keyakinan penuh kepada siapa kita percaya, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan, kepada Allah yang besar. Yang kedua, selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus menghadapi badai yang dia hadapi? Dia mengikuti apa yang menjadi pimpinan Roh Kudus dalam kehidupannya. Dan hal yang sama pun, apabila kita menghadapi badai kehidupan yang ada, izinkan Roh Kudus memimpin kita,
Izinkan Roh Kudus mengarahkan langkah-langkah kita. Izinkan Roh Kudus untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia taat dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga ketika Roh Kudus mengatakan dia harus pergi ke tempat ataupun ke tujuan di mana Roh Kudus tetapkan, ia akan lakukan. Dan hal yang sama pun dalam situasi kondisi seperti ini. Ayo, izinkan Roh Kudus memimpin kehidupanmu yang ada. Selanjutnya, Rasul Paulus, dia tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dia menyatakan bahwa hidupnya adalah untuk melayani Yesus Kristus. Bahkan dia berkata bahwa kalaupun dia mati, itu adalah merupakan keuntungan, karena dia dijamin akan masuk surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah hal yang harusnya juga menjadi keyakinan iman kita. Kita hidup, kita tahu kemana tujuan arah hidup kita yang ada. Apabila itu yang kita miliki dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan tergoyahkan oleh sehebat apapun badai yang menerpa kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah langkah ini yang harus kita lakukan pada saat kita mengalami badai kehidupan. Dan akhirnya, ketika badai kehidupan menyerang dalam kehidupan kita, biarlah kita senantiasa mengucap syukur. Karena di balik ucapan syukur, ada kekuatan Allah yang dahsyat, yang akan Allah kerjakan di tengah-tengah kehidupan setiap kita yang ada. Di dalam kita bersyukur, kita akan memiliki cara berpikir yang positif. Kita akan melihat kesempatan dalam kesulitan. Kita akan melihat peluang di tengah hambatan. Kita tetap akan optimis di tengah-tengah masalah yang berat. Dan kita percaya, di balik keadaan yang saat ini kita alami sebagai pandemi COVID-19 yang ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Karena kita percaya, setelah hujan akan ada pelangi. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan malam hari ini. Sebelum kami boleh masuk ke dalam peraduan istirahat kami yang ada, kami tahu bahwa dalam kehidupan ini akan ada yang namanya badai kehidupan setiap masing-masing kami. Tapi kami bersyukur buat apa yang menjadi renungan firman-Mu, yang memberi kekuatan dalam kehidupan kami yang ada. Sehingga kami mengerti betul bagaimana langkah hidup kami harus kami lakukan. Kepada siapa kami percaya, itulah yang penting, yaitu di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami mau mengizinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kami yang ada, sehingga kami boleh menang atas badai kehidupan kami. Dan ajar kami untuk mengerti akan apa yang menjadi tujuan akhir hidup kami yang ada. Ada surga kekal yang Allah sediakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami senantiasa mengucap syukur dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi yang kami alami sebagai bentuk badai kehidupan yang ada. Terima kasih Bapa di surga, memberkati setiap kami, setiap saudara yang ada di dalam segala apa yang menjadi kerinduan pergumulan mereka. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berkati. Dan saatnya kami akan beristirahat. Tuhan berkatilah istirahat kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan nyenyak. Dan kami boleh bangun esok pagi dengan stamina yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu yang ajaib kami berdoa dan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.